Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, sebelum kita masuki materi, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi ini. Nah, jadi setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat kerajinan, ragam budaya non-benda serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Nah, jadi apa? Jadi setelah belajar ini, yang diharapkan kita bahwa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas akal pikiran, dan yang mana akal pikiran ini nanti menghasilkan ide-ide kreatif untuk kita membuat kerajinan dari inspirasi budaya non benda. Kemudian apa? Setelah terbentuknya kerajinan, kemudian mungkin nanti akan dikomersilkan. Nah, nanti setelah mungkin produknya berhasil di pasaran, nah kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi dari tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama kali untuk bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik itu dari segi ide maupun dari segi inovasi, kemudian keberhasilan dalam memproduksi kerajinan tadi. Kemudian apa? Yang kedua, menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, toleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda guna membangun semangat usaha. Nah, jadi apa? Dari setelah belajar bab 1 ini diharapkan tumbuhlah sikap-sikap jujur, kemudian sikap percaya diri, mandiri, kemudian gotong royong, toleransi, disiplin. Nah, jadi diharapkan membangun pribadi kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Jadi diharapkan kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita atau meningkatkan atau mengambil potensi dari lingkungan sekitar kita untuk membuat kerajinan ini. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian apa? Mempresentasikan dan memancarkan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan perilaku jujur dan percaya diri. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, kemudian maksudnya apa? Kita setelah melakukan pembelajaran ini kita bisa menilai kira-kira mana sih hal yang baik yang bisa diterapkan, kemudian hal-hal yang kurang pas untuk dilaksanakan dalam pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ini. Nah, pada bab pertama ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Nah, karena kita akan belajar tentang wirausaha, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu wirausaha? Jadi, wirausaha itu menurut asal katanya terdiri atas dua kata, yaitu wira dan usaha. Nah, wira berarti perjuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Nah, sedangkan usaha berarti pembuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru,
menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Nah, jadi wirausaha ini multitalenta sekali ya. Eh, Kenapa multitalenta? Karena dia punya bakat untuk mengenali produk baru atau uh, mengenali produk-produk yang berpotensi untuk dikomersilkan atau dipasarkan. Kemudian juga dia punya atau bisa menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan serta operasi dan memasarkannya. Jadi wirausaha ini dia yang mengatur, kemudian dia yang mempunyai ide, kemudian secara keuangan dia juga yang mengatur. Jadi wirausaha ini benar-benar multi talent, atau dia harus memiliki banyak skill agar usahanya atau kegiatan wirausaha ini berhasil. Nah, pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Jadi, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Jadi, entrepreneur itu adalah pemimpin. Kemudian dia juga memiliki ide-ide baru dalam melakukan usaha. Jadi wirausahaan ini harus memiliki ide-ide baru supaya bisnisnya itu berkembang dan konsumen tidak bosan. Nah, kemudian entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Nah, jadi kita punya ide, kemudian ide itu kita wujudkan. Nah, setelah itu ide yang kita produksi tadi itu sukses. Nah, berarti kita bisa disebut dengan entrepreneur. Kemudian apa? Kewirausahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Nah, kewirausahaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi wirausaha ini adalah seseorang yang memiliki sikap, semangat, dan kemampuan dalam menangani usahanya. Jadi yaitu kita harus mencari upaya untuk meningkatkan efisiensi kerja sehingga meminimalisir biaya produksi. Kalau biaya produksi bisa diminimalisir, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian apa? Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, pengusaha itu harus berani mengambil risiko karena apabila kita melakukan sebuah usaha itu pasti hanya ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Jadi kita harus berani mengambil resiko, walaupun nanti mungkin yang kita lakukan itu tidak selalu sukses. Jadi walaupun nanti mungkin yang akan kita produksi itu tidak laku di pasaran, nah kita harus berani mengambil resiko. Karena apa? Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi Albert Einstein saja sudah berapa kali gagal.
Jadi walaupun mungkin kita percobaan pertama belum berhasil, percobaan kedua belum berhasil, dicoba terus sampai berhasil. Jadi seorang wirausahawan harus berani mengambil resiko. Kemudian apa? Berpikir kreatif dan inovatif. Jadi apabila kita gagal, kita harus bisa mengambil pembelajaran dari kegagalan itu. Apa sih yang membuat kita gagal, sehingga kita memperbaiki kegagalan itu supaya kita nantinya berhasil. Nah, kemudian apa? Sifat-sifat seorang wirausahawan. Apa yang pertama? Harus percaya diri. Nah, kepercayaan diri merupakan panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Jadi kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita mampu, kita bisa dan kita mampu untuk apa? Mengimplementasikan atau menerapkan ide-ide yang kita pikirkan tadi. Karena kalau bukan kita yang percaya kepada diri kita sendiri, siapa lagi? Karena hanya kita yang bisa mewujudkan ide-ide yang kita pikirkan tadi. Kemudian apa yang kedua? Berorientasi tugas dan hasil. Nah, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi, dalam wirausaha, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Nah, perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Jadi apa? Kita harus bisa melihat peluang di pasar. Nah, misalnya nih di sekolah, kalian di sekolah nih, ke teman-teman sekelas kalian, pada saat belajar butuh alat tulis, misalnya yang sering kehilangan pena, kemudian yang sering salah tulis, butuh tip X. Nah, jadi kalian bisa melihat peluang itu. Jadi kalian bisa apa? Bisa menjadi penyedia alat-alat tulis di kelas. Nah, jadi teman-teman kalian tidak perlu jauh-jauh, kalau ingin mencari pena kalian ada. Nah, jadi kita harus bisa melihat peluangnya. Kemudian apa? Berani mengambil risiko. Nah, salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi karena hal-hal baru itu, pasti kita harus memiliki kemampuan berani mengambil risiko. Kalau tidak, ya, kita tidak maju, atau kita tidak meningkatkan kualitas diri kita. Sama seperti kalian bayi. Kalau kalian bayi dulu malas bergerak, tidak mau mencoba untuk nelungkup, misalnya baring saja, kalian mungkin tidak bisa seperti sekarang berlari, berjalan. Karena proses kalian dari kecil sampai besar ini kan dari kalian cuman bisa baring, kemudian kalian belajar untuk telungkup, kemudian dari telungkup kalian belajar merangkak, kemudian dari belajar merangkak kalian belajar berjalan, kemudian baru bisa berlari. Jadi dari kecil kalian sudah memiliki jiwa berani mengambil resiko. Maka apabila kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, berarti kita harus memiliki
kemampuan untuk berani mengambil resiko. Nah, kemudian yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Jadi, nah, kalau kalian kan misalnya usaha kalian sudah besar, nah, kalian punya beberapa karyawan. Nah, kalian harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengayomi karyawan-karyawan kalian. Misalnya menegur apabila karyawan kalian melakukan kesalahan atau mungkin karyawan kalian kurang disiplin. Nah, jadi apabila kalian tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka bisa-bisa usaha kalian akan gagal. Karena apa? Tidak ada yang mengayomi karyawan-karyawannya, tidak ada yang mengingatkan, atau mungkin memberikan teladan. Nah, karena apa? Seperti misalnya bosnya saja datang selalu terlambat, nanti karyawan-karyawannya juga akan ikut datang terlambat. Jadi sebagai pemimpin kalian harus mengajarkan hal-hal baik kepada karyawan agar dicontoh dengan karyawannya. Kemudian apa? Keorisinalitas atau keaslian. Nah, keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Jadi, karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif. Nah, karena apa? Di dunia usaha ini, apabila kalian menjiplak atau mengcopy hasil karya orang lain yang sudah dipatenkan, kalian bisa dituntut. Jadi apabila kalian punya ide-ide baru tentang sebuah usaha atau produk kerajinan, nah nanti produk kerajinan itu bisa kalian patenkan haknya. Jadi terjamin keasliannya. Jadi hanya kalian yang memiliki hak paten untuk sebuah kerajinan usaha. Jadi apabila ada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengcopy atau menduplikatnya secara ilegal, bisa kalian tuntut karena itu adalah hasil kerja keras dari pemikiran kalian. Nah, jadi keorisinalitas atau keaslian itu sangat penting. Jadi itu adalah kemudian yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini, melainkan juga di masa depan. Salah satu indikator atau tanda seseorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri menjadi wirausahawan. Nah, jadi seperti pada saat pandemi ini, misalnya rumah makan Padang seperti pada saat pandemi ini di masa new normal, kita harus bisa melihat peluang usaha apa yang bisa kita perbuat atau kita hasilkan pada saat ini. Misalnya yang punya rumah makan Padang sekarang, karena kita harus social distancing, physical distancing, jadi restoran-restoran atau rumah makan menyediakan jasa pesan antar. Kemudian di masa pandemi ini semuanya bahkan
Mungkin yang biasanya jualan sayur secara face to face atau mungkin bertatap muka secara langsung, sekarang semua produk eh, pasar, sayur-sayuran, ikan yang tidak pernah dijual online sekarang dijual online. Jadi kita harus bisa berorientasi ke masa depan. Jadi kita harus bisa melihat di masa new normal ini apa sih peluang usaha yang bisa dilakukan, yang untuk mendukung kehidupan kita di masa pandemi ini. Nah, jadi keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu mempekerjakan banyak orang, memberikan bagi lingkungan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, misalnya di masa pandemi ini, kalian yang punya usaha makanan atau kuliner mungkin bisa meningkatkan pelayanan dengan pesan antar, kemudian diberikan diskon. Nah, apabila usaha kalian meningkat atau produksi makanannya atau pemesanannya meningkat, kalian bisa merekrut karyawan dengan dari lingkungan sekitar kalian, dari tetangga kalian. Nah, itu kalian sudah membantu perekonomian di sekitar kalian. Kemudian jadi sudah bisa memberikan dampak atau membantu perekonomian sekitar kalian. Nah, jadi berikut adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Nah, dari keenam ciri tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silahkan bertanya. Jadi sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.